Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, syukurillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, alhamdulillahirobbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, sehat jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa bertemu lagi pada kegiatan belajar mengajar. Namun sebelum dimulai kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin langsung oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Kita belajar, mari kita belajar masing-masing. Berdoa mulai. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek hadiran terlebih dahulu. Abdal, Arnasi, Bianca, Davi. Kemarin kita membahas tentang seni musik, yaitu tentang lagu daerah. Ada yang masih ingat tentang lagu daerah? Lagu daerah adalah lagu yang menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu. Iya. Lagu daerah adalah lagu yang menggunakan bahasa ibu. Bahasa ibu itu apa? Bahasa daerah. Untuk materi hari ini tentang seni tari, yaitu tentang pola lantai. Namun sebelum memulai kegiatan belajar, kita akan bagi kelompok terlebih dahulu. Siap? Ya. Kita akan berhitung untuk pembagian kelompoknya, kita akan berhitung 1 sampai 2. Karena ini kelompoknya cuma 2, maka berhitungannya 1 sampai 2. Oke, silakan berhitung. 2. Enggak, kembali ke 1. Lagi. 2. Oke, 1 dengan 1, 2 dengan 2. Siap? Siap. Bisa dipahami? Siap. Oke, sekarang masuk ke dalam kelompoknya masing-masing? Nah, kalau sudah, Bapak di sini membawa lembar pertanyaan yang akan didiskusikan oleh kelompoknya masing-masing. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Nanti kalian menjawab pertanyaan ini setelah Bapak menjelaskan materi tentang pola lantai. Bisa dipahami? Ya, bisa. Nanti setelah lembar kerja ini diisi, tugas kalian adalah mempresentasikan hasil daripada diskusi masing-masing kelompok. Bisa dipahami? Ya, bisa. Silakan untuk kelompok 1 didiskusikan ya. Kelompok 2 silakan didiskusikan. Ya, sebelum memulai diskusi terkait dengan materi seni tari ini, yaitu tentang pola lantai, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini ada unsur pendukung tari tradisional. Nah, di dalam pertunjukan tari itu perlu yang namanya unsur pendukung. Yang pertama adalah tentang pola lantai tari tradisional. Nah, di dalam pertunjukan tari itu perlu ada yang namanya pola lantai. Pola lantai itu bisa garis lurus, bisa juga melingkar. Itu disebut dengan pola lantai. Kemudian yang keduanya adalah tata rias dan busana tari tradisional. Nah, tata rias itu apa? Tata rias itu berkaitan dengan make up. Ya, berkaitan dengan make up. Kalau tata busana berkaitan dengan pakaian yang digunakan pada saat menari. Seperti itu. Kemudian yang ketiganya apa? Yang ketiganya adalah properti tari tradisional. Dalam pertunjukan tari itu perlu yang namanya properti. Apa itu properti? Properti itu alat-alat pendukung. Kalau misalkan tari piring, berarti propertinya harus menggunakan piring. Kalau tari payung, propertinya harus menggunakan payung. Nah, properti itu sebagai alat pendukung dalam sebuah pertunjukan tari. Seperti itu. Kemudian yang keempatnya apa?
Yang keempatnya adalah tata iringan tari tradisional. Nah, di dalam pertunjukan tari perlu adanya musik. Musik disesuaikan dengan tarian. Kalau tari jaipong berarti menggunakan musik jaipong tradisional, gendang, gong dan sebagainya. Ya, seperti itu. Kalau tari Aceh berarti nanti menggunakan alat musik dari Aceh serta musik yang digunakan juga menggunakan musik dari Aceh. Seperti itu, disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Bisa dipahami? Nah, itu disebut dengan unsur-unsur pendukung tari tradisional. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, maka tugas kalian adalah mendiskusikan apa yang sudah Bapak berikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kertas itu. Silakan untuk didiskusikan. Di sini harus menggunakan pola lantai menurut pendapat kalian kenapa? Silakan didiskusikan sama teman. Waktunya sudah habis. Selanjutnya adalah dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil daripada diskusinya bersama kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami? Ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami kerjakan. 1. Apa yang disebut dengan pola lantai menurut pendapat kalian? Menurut pendapat kami, pola lantai adalah pola yang berbentuk formasi atau variasi agar memudahkan tarian. 2. Sebutkan jenis-jenis pola lantai. Garis lurus dan garis lengkung. Garis lengkung termasuk pola lingkaran. Garis lurus biasa membuat segi 4. Demikianlah dari kelompok 1. Yang ingin ditanyakan dari kelompok 2 untuk kelompok 1, silakan. Silakan. Dalam sebuah tari ada yang namanya tari sama. Tari sama itu menggunakan pola lantai apa? Silakan kelompok 1 untuk menanggapi. Tari saman menggunakan pola lantai garis lurus. Gimana kelompok 1? Kelompok 2? Sudah puas? Selanjutnya dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil daripada diskusinya bersama kelompoknya. Silakan kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi yang kami kerjakan. Nomor 1. Apa yang disebut dengan pola lantai menurut pendapat kalian? Menurut kami, pola lantai adalah formasi dalam sebuah tarian. Nomor 2. Sebutkan unsur-unsur pendukung tari tradisional. Pola lantai, tata rias, dan tata busana tari, proporsi tari, dan iringan. Kenapa harus menggunakan pola lantai menurut pendapat kalian? Menurut kami, agar tarian terlihat rapi dan lebih dinamis. Ya, kita tangan dulu dong. Sebenarnya pada materi hari ini bahwasanya kita sebagai anak-anak muda atau generasi muda harus selalu melestarikan budaya-budaya Indonesia. Salah satunya adalah tentang tari daerah. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.